Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat awal bulan ya. Setiap kita bersuka cita bukan karena kita baru gajian tapi karena setiap kita sekali lagi mau mengingat karya yang Yesus lakukan bagi kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri pagi hari ini. Ya. Biar setiap kita mempersembahkan korban syukur, korban pujian kepada Tuhan. Mari kita mau bawa hati kita. Mari kita mau arahkan pandangan kita kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa namamu.
Yesus. Amin. Bolehkah kita katakan dengan penuh keyakinan kepada muka belakang kanan kiri kita, kemenanganmu ada di dalam Yesus. Yes. Amen. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Buat saja yang diurapinya, karena telah dilepaskannya para pendakwa kita. Sekali lagi katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Buat saja yang diurapinya, karena telah dilepaskannya para pendakwa kita. Mari sama-sama katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kalahkan kuasanya, telah dihancurkan oleh darah anak domba. Mari sekali lagi sama-sama katakan, sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Buat saja yang diurapinya, karena telah dilepaskannya para pendakwa kita. Mari sama-sama katakan, oleh darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian kita, amin, kalahkan kuasanya, telah dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kalahkan kuasanya, telah dihancurkan oleh darah anak domba. Kami bantu katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kalahkan kuasanya, telah dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Yang berkuasa, yang memerintah untuk selamanya. Haleluya. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord.
hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Sungguh hanya Kau, Amen. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Kau yang
Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Thank you, Lord. Lord, you are worthy to be praised. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Biar ini jadi nyanyian jemaat saja nyanyikan. Mari bersama-sama katakan layak. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kami yang mengagumi Engkau, biar setiap kita yang percaya dan mengaku Dia yang layak, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Raja. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Yang merasakan sukacita boleh lambaikan tangan, amin. Ini saatnya untuk kita memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita buka satu ayat di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Lukas pasal yang 11 ayat yang ketiga saya bacakan. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ini adalah potongan dari doa Bapa kami. Ya, pada dasarnya seorang manusia itu adalah makhluk yang gak pernah puas. Boleh dibilang gak pernah puas karena ketika dapat berkat sekian pasti habis. Dikasih lebih besar juga habis. Dikasih mobil satu gak cukup. Dikasih motor satu pengen dua nambah. Memang itu sifat manusia. Tapi di doa Bapa kami ini kita diajarkan bahwa
kita harus hidup berkecukupan dan kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kenapa di sini dikatakan berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Saya percaya ketika doa ini bukan doa yang biasa-biasa, ini doa yang sempurna. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita manusia bergantung sepenuhnya setiap hari hanya kepada Tuhan saja. Jadi setiap pemeliharaan kita setiap harinya kita harus bergantung kepada Tuhan. Karena di ayat yang lain dikatakan bahwa kenapa sih kok kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di ayat yang lain dikatakan di Yohanes 15 ayat yang kelima bagian B, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. I am nothing without God. Artinya adalah, kalau yang gak tahu ya, artinya adalah aku tanpamu butiran debu. Bukan itu. Tapi memang betul. Ketika kita di luar Tuhan, buah pikiran kita, usaha kita, meskipun mungkin kita diberkati secara itu, tapi tidak ada apa-apanya. Semuanya sia-sia. Tidak akan mendatangkan sukacita buat kita. Karena kita di luar Tuhan. Dan kenapa sih kok kita harus dipuaskan? Kita harus merasa dicukupkan oleh setiap berkat. Karena ketika kita merasa dicukupkan, kita akan mengetahui bahwa begitu besarnya berkat Tuhan atas hidup kita. Ketika kita mengucap syukur, kita mengucap syukur itu adalah suatu tindakan bahwa ketika kita mengucap syukur berarti kita, oh iya Tuhan, ini berkat yang luar biasa. Kita menyadari akan berkat Tuhan. Saya punya satu quotes kemarin, kalau bukan sebelum quotes saya mau cerita satu. Jadi kalau kemarin kita di media sosial sedang heboh ya, ada babi ngepet katanya. Zaman gini ada babi ngepet dan ngomong-ngomong babi ngepet, saya udah punya dari lama. Cuma nggak ngepet. Cuma memang namanya kambing kalau di ini saya. Bentuknya mungkin seperti babi tapi dia disebutnya kambing karena memang dari kecil kita didik dia seperti kambing. Kemarin papa saya baru dapat lagi tuh 2 lagi anaknya. Masih kecil, masih baby, harusnya sih masih nyusu. Ketika ditanya kenapa sih kok bisa dapat yang bayi seperti ini, apakah ada yang ternakin, ternyata ibunya ketika diburu mati dan anaknya gak pergi kemana-mana ya karena anaknya bergantung pada ibunya. Gak bisa karena memang masih kecil. Di sini ingatkan bahwa ya kita memang harusnya seperti itu bergantung kepada Tuhan. Karena tadi di Yohanes 15 ayat 5 dikatakan bahwa kita gak ada apa-apanya di luar Tuhan. Dan yang luar biasa ketika saya mendapatkan satu quote adalah quotes berbunyi seperti ini. Awali dengan doa, jalani dengan iman, dan akhiri dengan ucapan syukur. Jadi setiap hari saya ngomong sama istri saya, iya ya, kita harusnya seperti ini. Kita awali hari kita dengan doa, kita jalani hari kita dengan iman kita, apa yang sudah kita doakan, dan kita akhiri dengan ucapan syukur atas semua berkat yang Tuhan telah beri. Dan ini saatnya kita untuk memberikan persembahan. Saya percaya ini adalah ucapan syukur, bukti bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan gak perlu uang kita, Tuhan gak perlu pemberian yang dari kita, tapi Tuhan hanya ingin kita membuktikan bahwa betul-betul kita bergantung kepada Tuhan. Kita betul-betul mengucap syukur karena kita bergantung kepadanya, bukan kepada yang lain. Amin. Mari kita angkat persembahan kita. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang masih diberikan kepada kami untuk kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami beribadah kepadamu. Tuhan, ini adalah bukti ucapan syukur kami bahwa kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Tuhan, buat kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap berkat yang kami terima. Dan ini adalah bukti kasih kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang percaya katakan amin. Mari kita beri dengan sukacita. Haleluya. Mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, mari urapi hamba-Mu, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Supaya kami dapat mengerti kehendak Allah. Supaya kami diperlengkapi dengan firman Allah. Dan kami siap menghadapi dunia ini
Kami siap menjadi berkat. Kami siap menyalurkan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, baca Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Boleh ganti background? Yang lebih hidup, yang lebih full. Tapi jangan yang terlalu ramai ya. Yuk kita baca Roma 1 ayat 16 yang lebih kalem ya. Roma 1 ayat 16 dan 17. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi yang terakhir, orang benar akan hidup oleh iman. 1, 2, 3. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di lingkungan. Karena dengan imannya dia sanggup mengubah lingkungannya. Orang benar tidak ditentukan dengan persoalan yang dihadapinya. Sebaliknya, oleh iman dia menghadapi persoalannya. Orang benar, apapun yang terjadi di sekitarnya, yang penting dia hidup oleh iman, maka semuanya akan menjadi normal saja. Amin. Menjadi baik saja, bahkan semakin hari semakin baik. Silakan duduk. Pagi hari ini kita akan lihat firman Allah berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Entahkah itu orang Yahudi ataupun juga orang Yunani. Saudaraku, saya rindu saudara menangkap sebuah kata yang berkata, Injil adalah kekuatan Allah. Katakan bersama saya, Injil adalah kekuatan Allah. Tuhan sedang mau menunjukkan kepada kita pagi hari ini kekuatannya. Kekuatannya. Bukan kekuatan orang kuat, bukan kekuatan orang hebat, tapi kekuatan Allah sendiri. Kekuatan Allah sendiri dia mau nyatakan. Kekuatan yang bagaimana? Kekuatan yang menyelamatkan. Kata menyelamatkan disebut dengan kata atau kata aslinya soteria. Apa artinya keselamatan yang disebut di sini? Soteria bukan sekedar kita orang berdosa dinyatakan benar sehingga kita boleh menghadap Allah. Soteria bukan hanya dibenarkan dari dosa, dibenarkan dari kesalahan, tapi soteria juga dipulihkan keadaan kita dari yang tidak baik menjadi baik. Soteria bicara juga kita disembuhkan dari sakit penyakit kita. Soteria bicara juga bagaimana yang miskin tidak miskin lagi. Yang miskin dibuat jadi kaya. Pendek kata kalau bicara soteria, bicara segala yang baik dari Allah bagi umatnya.
Siapa yang rindu menerima soteria dari Allah? Katakan saya. Saudara sudah terima keselamatan. Mungkin keselamatan ketika sudah berkata, dulu saya orang berdosa. Sekarang saya orang benar. Puji Tuhan. Namun tujuan kita bukan sekedar yakin saya orang benar. Dan karenanya saya memiliki hidup kekal. Saya akan masuk surga. Bahkan sesudah surga saya masuk kepada rencana Allah dalam kekekalan. Kalau cuma tujuan itu kita ke surga, begitu kita terima Yesus, langsung saja kita pulang ke surga. Tapi ketika Tuhan selamatkan kita di dunia ini, Tuhan mau soteria itu kita alami. Bukan hanya keselamatan roh kita, tapi berkat bagi jiwa kita, berkat bagi tubuh kita, berkat bagi seluruh keadaan kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Jadi apapun persoalan saudara pagi hari ini, apapun kerinduan saudara hari ini, Tuhanlah jalan keluarnya. Dan Dia mau berkata, aku rindu tunjukkan kekuatanku. Namun bagaimana saudara kita mengalami hal ini? Di sini dikatakan karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi saudara, Injil hanya kita terima, kekuatan Allah hanya kita terima, hanya dialami oleh orang yang percaya. Coba lihat dulu, Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8 berkata apa? Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Efesus 2 ayat 8 katakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Kita diselamatkan bukan oleh perbuatan kita. Semata-mata anugerah. Semata-mata pemberian Allah. Kemurahan Allah buat kita. Diberikan keselamatan buat kita. Benar, kita gak bisa berusaha apapun juga untuk menerima keselamatan ini. Yang tadi kita baca di Roma, soteria ini. Selamat dalam semua sisi kehidupan kita. Selamat bukan hanya bagi kekekalan, selamat hari ini. Tapi saudara, kekuatan Allah ini, anugerah Allah ini nggak bisa kita alami, nggak bisa kita rasakan kalau kita nggak memiliki iman. Kalau kita nggak menggunakan iman kita untuk menanggapi anugerah Allah. Pada dasarnya kita tahu kekuatan Allah. Pada dasarnya kita tahu anugerah Allah. Saya tahu Allah itu baik. Saya tahu Allah itu menyelamatkan. Saya tahu Allah itu pemurah, pemberkat. Saya tahu Allah itu penyembuh. Saya tahu Allah itu pembuat mujizat. Oke, saudara mungkin tahu kekuatan Allah. Tahu anugerah Allah. Hanya masalahnya, sudahkah kita mengalami semua hal itu? Tahu Tuhan bisa buat mujizat. Kita menghargai, kita ngerti dengan pikiran kita. Yesus korbankan tubuh dan darahnya. Yang sebentar kita akan peringati melalui perjamuan kudus. Perjamuan dengan Tuhan sebentar. Namun saudara, pengetahuan hanya jadi pengetahuan. Kenapa? Kita sudah tahu Allah telah mengaruniakan. Allah telah memberikan. Ketika disalib dia berkata sudah selesai. Artinya apa? Dosa sudah diampuni. Tapi masih banyak orang Kristen tertuduh, terintimidasi dengan dosa. Jatuh bangun, gak yakin dia sudah diampuni. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
Tapi masih banyak orang gak yakin menerima kesembuhan dari Tuhan. Firman Allah katakan, dia jadi miskin supaya kita jadi kaya. Tapi berapa banyak orang lebih memilih bekerja daripada beribadah ketika waktu beribadah. Lebih banyak orang bangun pagi-pagi bukan cari Tuhan, tapi dengan kekuatannya sendiri berusaha supaya apa? Dia tidak kekurangan. Padahal janji Tuhan adalah berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Masalahnya di mana saudara? Masalahnya bukanlah pada Allah. Masalahnya bukanlah, mungkin saudara juga berkata, mungkin saya kurang melakukan ini dan itu. Anugerah Tuhan tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibayar. Jadi saudara bukan berkata, oh saya harus lakukan ini untuk dapat anugerah. Oh bukan, itu bukan anugerah lagi. Kalau saya memberi sesuatu kepada orang dan orang itu harus melakukan sesuatu, itu bukan pemberian. Itu barter, itu transaksi namanya. Tapi ketika saya memberi sesuatu kepada orang, orang itu cuma satu, mau nggak menerimanya? Bagaimana kita menerima? Dengan iman. Sesederhana itu. Namun seringkali kalau kita bicara iman, ya inilah masalahnya. Minggu ini ada beberapa peristiwa yang penting buat saya. Baik secara rohani maupun secara jasmani. Nanti saya bicara rohaninya nanti ya. Tapi minggu ini saya dengan istri bisa ketawa banyak. Kenapa? Karena kita berdua nonton drama Korea. Kayaknya kurang rohani ya saudara ya. Ceritanya bagus banget. Saya berdoa. Banyak hal yang saya lihat. Saya melihatnya dengan cara pandang tertentu tentunya. Wow. Ketika saya lihat itu, iman saya mulai bangkit. Ada hal-hal yang tadinya saya hanya ingin. Saya impikan. Lahir di imajinasi saya. Ya kan? Drama Korea, cara romantisme. Ya enggak? Istri-istri, wanita-wanita. Pengen punya pasangan yang romantis. Yang pengen punya pasangan yang romantis, punya iman, boleh angkat tangan? Oh haleluya, istri di sini tidak perlu romantis. Jadi bapak-bapak tidak perlu berubah, amin. Sekali lagi saya tanya dengan jujur. Mau enggak pasangannya jadi romantis? Yang nanya dia tanya perempuan dulu. Yang sudah punya maupun yang akan punya. Jujur juga Ibu Gembala juga langsung angkat. Saya senang dandan mereka. Saya senang cara ngomong mereka. Namanya juga film. Saudara, wajar ketika kita nonton, kita lihat keinginan kita muncul. Imajinasi kita muncul, impian kita muncul. Dan itu enggak salah. Tapi saya pengen bawa saudara, keinginan saudara, impian saudara, imajinasi saudara ke level yang rohani. Saudara punya iman untuk pasangan yang romantis. Saudara punya iman, keluarga tidak kekurangan. Saudara punya iman, keluarga harmonis. Saudara punya iman, saudara bukan hanya kecukupan, bahkan berkelimpahan. Kenapa saya cerita itu dulu? Kalau saudara nontonnya ibu kota lebih kejam dari ibu tiri, saudara mewek terus. Tapi sekali-sekali lihat yang indah.
cerita yang bagus. Saudara bisa senyum. Kenapa? Ikut terlibat di dalamnya. Tapi sesudah film selesai, namanya juga film. Tapi saya pengen saudara berkata, sutradara di dunia bisa buat cerita semakin indah. Sangat indah, luar biasa, gak bisa ditebak. Kalau saya sih sebenarnya suka filmnya apa? Detektif, bicara apa? Agen rahasia. Istilahnya kalau nonton kayak gitu udah gak jadi deh. Serem. Tapi sekali ini saya ngikutin yang romantis. Saya nonton, wah. Saudara, saya membayangkan, saya selalu bilang gini, luar biasa ya sutradaranya, luar biasa ya produsernya, luar biasa ya penulis skripnya. Dan tiba-tiba saudara, di hati saya Tuhan berkata, tidakkah kamu ingat firman, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh harapan. Gak ada yang bilang amin hari ini. Aku tahu rancangan rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang hari depan penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Aku punya rancangan yang baik, yang sangat baik buat engkau. Bisakah engkau berkata amin? Tiba-tiba saya melihat ada sutradara yang lebih dari sutradara di dunia ini. Ini hanya bisa muncul di film. Tapi firman Allah berkata, ada sang sutradara di atas segala sutradara. Dan dia sedang membuat segala sesuatunya baru. Dan tidak ada yang mustahil baginya. Bisa katakan amin. Jadi ketika saya sedang nonton itu, ingin ya punya pasangan yang cantik, pintar, bijak. Wanita-wanita juga berkata, pingin punya suami. Wah, punya pekerjaan yang bagus, punya saudara gue tanya ya, judulnya apa Pak Gem? Kalau saudara nanya kayak gitu, nanti saya ajak nonton bareng di sini. Tapi itu sekedar ilustrasi. Semua kita punya keinginan, punya impian, imajinasi kita bisa kemana. Tapi sekarang saya mau bawa, ini sekedar ingin impian, boleh saja. Tapi Tuhan berkata, aku sang sutradara. Aku mau buat itu jadi kenyataan. Dan untuk semua itu, aku telah membayarnya lunas dengan tubuh dan darahku. Sudah selesai. Skenarionya sudah dibuat. Alur ceritanya sudah dituliskan. Adakah engkau punya iman untuk menerima semua itu? Iman. Pagi hari ini ubah keinginan saudara jadi iman. Pagi hari ini ubah impian saudara jadi iman. Pagi hari ini ubah imajinasi saudara jadi iman. Kalau saudara nonton film, saudara terinspirasi. Apalagi kalau saudara baca Alkitab, harusnya saudara lebih terinspirasi. Karena itu nafas Allah. Karena itu kehidupan Allah yang sedang ditransferkan kepada saudara. Karena itu benih ilahi. Masalahnya apa saudara? 2 Korintus 5 ayat 7. Dua Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Apa yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita, Tuhan mau kita terima dengan iman. Tuhan mau kita terima dengan iman. Dan apa yang menjadi penghalang iman adalah fakta di depan kita yang kita lihat dengan mata jasmani. Realita kehidupan kita menjadi pembatas iman kita. Tapi justru saudara, kalau saudara mau lihat kekuatan Allah,
Saudara mau mengalami anugerah Allah. Di balik fakta yang saudara lihat dengan mata jasmani, saudara harus percaya ada Tuhan dan kuasanya sedang bekerja. Ada gunung yang menghalangi saudara. Gunung memang ada di situ. Tapi karena saudara orang beriman, karena saudara percaya Allah ada, saya akan berkata, hai gunung pindah. Haleluya. 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 Kita kembali ke Roma 1 ayat 17. Kenapa kita harus menjadi gereja lokal yang bangkit untuk menjadi terang bagi dunia ini? Kenapa misi kita harus jadi orang yang excellent, yang unggul, yang bersinar? Supaya iman kita nyata. Ketika iman kita nyata, Tuhan berkata, aku berkenan. Tuhan berkenan kepada kita cuma karena iman kita. Iman akan membuat perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan kasih akan melahirkan segala yang baik. Karena tanpa iman, Tuhan tidak berkenan. Roma 1:17 berkata, kalau kita udah lihat ayat 16, Injil adalah kekuatan Allah bagi orang yang percaya, itu kekuatan yang menyelamatkan. Jadi prinsip buat kita harusnya, ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Apa itu kebenaran Allah? Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Inilah prinsip orang Kristen. Kita hidup oleh iman. Dan firman Allah katakan dari iman kepada iman. Dari iman kepada iman yang lebih besar. Kenapa? Karena Tuhan sediakan kemuliaan demi kemuliaan, demi kemuliaan, demi kemuliaan yang semakin besar. Saya mau berkata, kalau saudara ada di ruangan ini pagi hari ini, saudara sudah punya modal. Karena tanpa Tuhan menarik saudara. Ketika Tuhan menarik saudara, Tuhan kasih iman kepada saudara. Minimal untuk datang beribadah. Mungkin saudara sudah diselamatkan. Namun hari ini saudara punya pergumulan, punya persoalan. Tuhan mau berkata, kau sudah punya iman. Tapi sekarang kau harus dari iman kepada iman yang baru. Kepada iman lagi. Amin. Saudara mungkin sudah beriman buat keselamatan saudara. Keselamatan roh saudara. Saudara sudah lahir baru. Tapi saudara harus punya iman. Pikiran saudara baru. Pikiran pemenang. Pikiran pejuang. Pikiran yang pantang mundur. Oh, pikiran yang pantang menyerah. Pikiran yang berkata, aku ini pahlawan. Aku ini sukses. Mungkin sekarang yang sudah perlu adalah iman saudara. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Kenapa aku lemah sekarang? Kenapa aku sakit? Aku harus beriman. Roh, jiwa, tubuhku terpelihara sempurna. Saya tidak tahu apa kebutuhan saudara. Tapi solusinya selalu adalah iman. Adalah iman. Adalah iman. Kemarin ketika saya merenungkan apa yang Tuhan firmankan, tiba-tiba di mimbari saya ngomong, kalau saudara sudah percaya Tuhan, kalau saudara sudah lahir baru, dan saudara miskin, itu bukan salah Tuhan, tapi salah saudara. Ketika saya renungkan itu, aduh mungkin saya terlalu keras ya. Mungkin gimana? Tapi ketika saya merenungkan itu kembali Tuhan berkata, kamu harus mengatakannya lebih lagi. Kenapa? Karena semua anugerah, semua kasih karunia telah dicurahkan, telah diberikan. Kalau Bapa di surga tidak menyayangkan putra tunggalnya saja, apalagi yang lainnya. Masalahnya adakah iman?
Tuhan temukan? Adakah iman untuk menggapai anugerah itu, saudara? Jadi masalah kita di mana, saudara? Bukan kepada kasih Allah. Dia telah mencurahkan kasihnya. Bukan kepada kemampuan Allah. Kekuatannya dia mau nyatakan. Amin. Baik kasih maupun kekuatannya dia mau tanyakan. Soalnya mungkin berkata begini. Saya percaya Tuhan berkuasa. Namun berikutnya, tapi apakah Tuhan mengasihi saya? Dua-duanya. Firman Allah jamin. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dan yang kedua, dia mau melakukannya bagi saudara. Masalahnya cuma satu. Adakah saudara beriman? Adakah saudara beriman? Adakah saudara percaya? Dan begitu banyak orang membaca Alkitab, tapi tersandung, saudara. Beberapa hari yang lalu, kita baca renungan. Kalau Tuhan gak membuka mata mereka, mereka gak mengerti firman Allah. Kalau Tuhan gak membuka mata mereka, apa saudara? Mereka gak bisa lihat Yesus sudah hadir. Berjalan bersama. Saya rindu membahas lebih jauh tentang roh yang hidup. Roh yang menghidupkan. Kita gak bisa lihat dia secara kasat mata. Tapi dia sungguh hadir. Tapi untuk punya iman sampai di sana. Bahwa Tuhan menyertaiku senantiasa. Perlu iman. Perlu iman, saudara. Cuma iman. Dan iman ini tidak ditentukan oleh berapa kuatnya engkau. Iman tidak ditentukan oleh berapa berpengetahuan yang engkau. Karena iman itu bukan engkau percaya dengan otakmu. Tapi percaya dengan hatimu. Bicara iman, bicara hati. Sama anak kecil punya hati, orang besar punya hati. Orang miskin, orang kaya, orang bodoh, orang semua punya hati. Sama persisnya orang miskin, orang kaya, orang bodoh, orang pinter. Keren gak keren, dia bisa jatuh cinta. Sama halnya semua orang bisa beriman. Karena iman bukan dengan otak. Iman bukan dengan otot. Iman dengan hati. Iman dengan hati. Nah, saya pengen saudara dapat prinsip firman Tuhan. Orang benar hidup oleh iman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Orang benar hidup oleh iman. Haleluya. Amin. Jadi apapun persoalanmu, apapun keadaanmu, hiduplah oleh iman. Hanya masalahnya saya kembali tadi. Kami hidup oleh percaya, bukan karena melihat. Oh, ternyata iman saya dihalangi oleh yang saya lihat. Kalau begitu gimana caranya supaya yang saya lihat tidak menghalangi iman saya? Atau sebaliknya, apapun yang saya lihat enggak jadi masalah. Apapun fakta di hadapan saya enggak jadi masalah. Yang penting iman saya lebih besar. Atau iman saya mengatasi fakta yang saya lihat. Saya rasa, saya lihat badan saya gemetar. Tapi saya percaya Yesus menyembuhkan saya. Saya melihat saya nggak punya pengalaman, saya nggak punya modal, saya nggak punya koneksi. Tapi Tuhan berkata, aku memberkatimu. Untuk sebuah tugas tertentu, saudara mau mungkin berkata, mana mungkin halangan terlalu besar. Oh, saya nggak mungkin ngubah dia. Jangankan ngubah dia, ngubah diri saya sendiri aja nggak bisa. Tapi saudara percaya ada pemulihan di depan.
Itu iman. Itu iman. Jadi bagaimana sekarang supaya iman kita bangkit? Ada kisah di dalam Matius 17 ketika Tuhan Yesus ditransfigurasi di sebuah gunung. Wajahnya berubah, penuh dengan kemuliaan. Diajak 3 murid. Jadi murid-murid yang lain ada di bawah. Dan murid-murid yang lain rupanya kedatangan seorang yang minta, bebaskan anak saya dari sakit ayan. Apa yang terjadi saudara? Yuk kita baca beberapa ayat saja. Matius 17 ayat 19. Matius 17 ayat 19, ada 3 ayat kita baca di situ. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ayat 20, Yesus atau ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Kuncinya itu. Kurang percaya. Kurang percaya. Ada ketidakpercayaan dalam mereka. Jadi kalau bilang kurang, sebentar, saya ambil gelas dulu sambil saya haus. Kalau gelas ini bicara percaya, percayanya harus penuh. Tapi air ini gak penuh gelas. Kalau ini air berarti di atasnya udara. Kurang percaya, percayanya kurang. Berarti ada ketidakpercayaan. Seringkali ketidakpercayaan itu disebabkan oleh apa? Apa yang kita lihat. Mungkin ketika kita mau berdoa, aduh ini penyakitnya udah kronis nih. Mau nolong orang, aduh susah banget. Orang ini, maaf. Mantan residivis. Oh orang ini latar belakangnya suram. Ketika saudara mau mulai, aduh proyeknya terlalu besar. Itu membuat kita tidak percaya. Kita lanjutkan. Karena kamu kurang percaya. Yesus lanjutkan. Sebab aku berkata kepadamu. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Kamu dapat berkata kepada gunung ini. Pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Tuhan bukan hanya berkata jangankan ngusir setan. Memindahkan gunung pun bisa. Ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Apa yang disebut dengan jenis ini? Bukan jenis penyakitnya, bukan. Bukan jenis persoalannya. Tapi jenis apa saudara? Jenis ketidakpercayaan ini. Bagaimana membuang ketidakpercayaan tertentu dalam hidup kita? Kenapa kita tidak percaya? Karena kita terikat oleh penglihatan jasmani. Karena kita terikat oleh pendengaran jasmani. Karena kita terikat oleh apa? Perabaan. Keadaan, kondisi jasmani. Pendek kata kita terikat oleh panca indera lahiriah kita. Ingat Petrus? Ketika angin mulai menerpa, dia fokusnya sama angin. Panca inderanya bekerja. Lunturlah imannya dan dia tenggelam. Padahal dari awal ada angin. Padahal dari awal airnya dingin. Airnya mungkin bergerak, memerciki kaki dia. Tapi selama dia beriman, dia berjalan di atas air.
Tapi ketika dia lost fokus dari iman, dia mulai melihat, merasa, dia fokus ke situ, dia mulai tenggelam. Jadi kalau begitu gimana saudara? Kalau saudara mengalami anugerah Tuhan, saudara nggak cuma pakai impian, semoga Tuhan berkati saya, semoga cuan, semoga transaksi. Yang saudara perlu bangkitkan adalah iman saudara. Dan firman Allah katakan ini apa? Buanglah ketidakpercayaan saudara lewat apa? Ini yang harus disangkal, ketidakpercayaan ini apa? Lewat doa dan puasa. Kemarin saya diberkati karena sekolah Alkitab Pantai Costa, di mana saya menjadi ketua yayasan di sana. Audrey salah satu murid dan Karen, mereka mengadakan doa puasa 3 hari. Dan saya pikir, aduh saya nggak enak ya ketua yayasan masa nggak ikut. Jadi tiba-tiba saya udah berencana dan diminta, Pak Rudi, ibadah pertama ya di hari pertama ya. Saya ingat hari Senin biasanya saya ada jadwal, hari Selasa ada jadwal. Saya minta hari ketiga aja deh. Kenapa? Kalau hari pertama saya nggak puasa malu. Saya mau kasih motivasi apa? Tapi begitu puasa mau mulai, saya dapat ide. Udahlah saya puasa, mulainya itu Senin siang kalau nggak salah. Selasa siang saya buka lagi. Nanti Rabu buka lagi. Ya gitulah estafet. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata, kenapa kamu nggak puasa sungguhan? Biasanya kalau saya puasa tuh telur pakai madu, wah tapi waktu itu siang itu saya makan biasa aja. Paling tambah sedikit madu, udah. Tiba-tiba ketika saya mulai memutuskan saya mau puasa. Tuhan bilang, puasa Esther seperti murid-murid. 3 hari 3 malam gak makan. Nah saudara tahu, saya bilang sama istri saya, ini puasa yang teringan buat saya. Dan saya percaya saudara, begitu kita melangkah, begitu kita ambil komitmen, kekuatan Tuhan terus datang. Dan yang lebih lagi apa saudara? Kenapa saya bahas puasa? Apa intinya? Ketika kita puasa apa yang terjadi saudara? Satu, kalau saudara mau komitmen dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan, artinya saudara merendahkan diri, iya Tuhan. Saya ikutin caramu. Ketika saudara berdoa, saudara beribadah, saudara berpuasa, intinya satu. Saudara merendahkan diri di kaki Tuhan. Saudara meminta Tuhan, aku butuh anugerahmu. Dan anugerah akan mengalir seperti air ke tempat yang rendah. Dan seperti yang kita baca yang kedua. Ketika saudara berpuasa, saya dan saudara berpuasa, apa yang terjadi? Saudara sedang menyangkali kedagingan. Ketika lapar mulai berbunyi, saudara mulai berkata, diam. Perut diam. Daging diam. Aku gak mau dengar suaramu, aku mau belajar dengar suara Tuhan. Apa yang terjadi? Pikiran yang mengerikan, aduh, kemarin ada yang ngomong, aduh kalau jemaat diwajibin kayak gitu kayaknya saya mundur dari GPDI kota di atas bukit kayaknya. Gak apa-apa hari ini belum, nanti pada waktunya pasti semua bisa, amin. Karena pikirannya udah macam-macam, sanggup gak? Dehidrasi gak? Masuk angin gak? Mahnya kambung gak? Tapi ketika kita berkata Tuhan, saya mau berpuasa. Saudara berkata, hai daging, kau sedang ditaklukkan. Hai panca indera jasmani, engkau sedang ditaklukkan. Aku sedang berfokus kepada hal yang rohani. Saudara mulai lihat hal yang rohani. Saudara mulai mendengar suara Tuhan lebih tajam lagi. Saudara mulai rasa hadirat Tuhan. Tapi ingat puasa bukan cuma kamu lagi puasa ya? Iya. Kenapa? Gak makan gak minum. Kalau orang gak puasa gak makan gak minum, bukan puasa yang dimaksud Alkitab. Kalau itu saja,
Puasa adalah mencari wajah Tuhan. Merendahkan diri di hadapan. Berdoa. Memanggil nama Tuhan. Sampai saudara rasa hadiratnya. Sampai saudara dengar suaranya. Sampai saudara bangkit lagi iman. Punya keyakinan. Mungkin hari itu saudara belum dapat jawaban. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Saudara semakin yakin dengan Tuhan. Sama seperti saya bilang tadi, ketika Petrus berjalan di atas air, untuk langkah pertama dia perlu iman. Tapi untuk langkah kedua dia perlu iman. Untuk langkah ketiga dia perlu iman. Ada waktu saudara dalam hidup saudara, cukup satu langkah, satu tindakan iman. Tapi ada waktu iman itu bukan seperti sebuah langkah, tapi sebuah perjalanan. Saudara bisa lihat, ada waktu Tuhan izinkan persoalan saudara alami. Persoalan itu bukan dari Tuhan. Mungkin kesalahan kita, kebodohan kita, ketidaktahuan kita. Tapi Tuhan pakai itu untuk membentuk iman kita. Dan kita tidak hanya cukup satu langkah iman. Tapi perjalanan iman, perjalanan iman, perjalanan iman, perjalanan iman, perjalanan iman, perjalanan iman. Dan itu perlu waktu. Perlu daya tahan. Ketika Yusuf di penjara. Sebelum dia di penjara. Dia di rumah Potifar. Dia berhasil tapi akhirnya difitnah. Dia masuk penjara. Dia cerita kepada pegawai raja. Juru minuman dan juru roti. Dan sudah tahu apa yang terjadi. Juru minum atau juru roti melupakan dia 2 tahun. Apa yang Tuhan buat selama itu? Bahkan mulai kalau dari hitung, dari semenjak dia terima mimpi dia jadi raja. Dia jadi pembesar sampai dia digenapi. Itu namanya perjalanan iman. Perjalanan iman. Gimana sudah mengalami hal yang kayak gitu? Karena yang punya skenario bukan saudara. Yang punya cerita bukan saudara. Ingat? Yang punya skenario adalah Tuhan. Yang punya cerita adalah Tuhan. Yang punya sasaran cerita adalah Tuhan. Kita mungkin tahu sepotong-sepotong. Tapi ketika kita mulai berdoa, berpuasa, kita mulai dapat gambaran yang lebih besar. Gambaran yang lebih besar. Iman kita semakin bertahan, iman kita semakin besar. Dan akhirnya kita melihat Tuhan menyelesaikan kisahnya. Bukan saudara nggak tahu firman Tuhan. Tapi penglihatan di dunia ini terlalu berat menghimpit iman saudara. Saya mau ajak saudara setiap pagi jangan pernah lupa bertekuk lutut berdoa kepada Tuhan. Mari mulai latih menyangkali diri saudara. Sesudah puasa saya bilang sama istri saya mau coba yang makan gak terlalu banyak, ini terlalu gelojoh. Kemarin celana yang sempit jadi cukup. Tapi karena karunia ibu gembala memasak ya agak tantangan besar saudara. Lagi nonton tiba-tiba dikasih camilan. Aku mau lanjut sayang. Ya memang kita tahu kenapa cerita di Taman Eden terjadi rupanya ya. Karena Adam menerima bukan karena Hawa. Saudara selalu mikirnya Hawa kan. Karena Adamnya lemah imannya oleh godaan Hawa. Saudara bisa. Mungkin saudara berpuasa gak cuma makan. Ada hal-hal tertentu. Tapi ketika saudara ambil doa dan puasa itu. Saudara melatih manusia rohani. Dan saya mau tutup ini. Siapa yang ada di dalam Kristus. Dia adalah ciptaan baru. Dia adalah manusia Allah. Kehidupan ilahi ada padanya.
Namun kenapa itu enggak keluar? Karena yang insani, yang kedagingan ini masih terus dominan. Tapi ketika engkau berdoa, beribadah, berpuasa, kau sedang menyangkalinya, kau sedang menyalibkannya. Dan saudara akan lihat manusia rohani keluar. Ketika manusia rohani keluar, saudara mulai berkata dengan otoritas, aku anak Allah. Aku hamba Allah. Aku manusia Allah. Dan saudara mulai praktek dalam nama Yesus. Hai gunung ini pindah dalam nama Yesus. Apapun saudara mulai katakan dengan iman. Dan saya mau berkata itu sebabnya. Kalau orang Kristen sudah lahir baru. Sudah jadi ciptaan baru. Namun hidupnya enggak berubah. Bukan Tuhan yang bersalah. Kalau dia ngalami kemenangan demi, bukan Tuhan. Anugerahnya sudah dicerahkan. Cuma receivernya, penerimanya, yaitu imannya. Apakah bekerja atau tidak. Sudah tangkap firman Allah? Mari kita ingat korban dari dia, tubuh dan darahnya. Siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Mari pelayan-pelayan tampil ke depan. Biar kita mengingat korbannya. Biar kita mengingat apa yang dia sudah lakukan. Biar kita datang lagi ke salib itu dan mendengar suara sudah selesai. Biar kita lagi memandang firman Allah. Aku menciptakan segalanya baru. Dan anugerah itu telah dicurahkan bagi kita, bagi saya dan saudara. Tapi masalahnya, maukah saudara dan saya menerimanya dengan iman. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau berkata, saya mau ingat janji-Mu Tuhan. Saya mau ingat korban-Mu Tuhan. Meski tak kulihat salib Tuhan, darahnya yang mengalir. Namun aku percaya. Ku yakin dia penebusku. Bangkitkan iman saudara. Kau tidak melihatnya secara mata jasmani karena kau tidaklah hadir 2000 yang lalu. Tapi ada firman Allah yang berkata, dia telah salib buat engkau. Dan engkau percaya. Meski tak kulihat lambungnya yang tertikam. Namun ku yakin dia berkuasa. Ikan pujian ini. Haleluya. Yesus. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Katakan, meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Juru Selamat. katakan ku yakin. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalam Yesus Juru Selamat.
Bapak Ibu terkasih, saudara terkasih, kalau kita ada di tempat ini karena ada iman yang sudah bekerja dalam hidup kita. Amin. Saudara sudah satu langkah. Saudara sudah melangkah. Amin. Saudara sudah punya pengalaman iman. Saya tahu masih ada tantangan iman di depan. Ketika dengar firman Tuhan tadi, saya percaya iman saudara mulai bangkit. Amin. Saya percaya saudara akan mengalahkan tantangan-tantangan hidup ini lebih lagi. Bisa katakan amin. Tapi pagi hari ini saya pengen saudara ingat dulu. Dasarnya. Dia sudah menebus saudara. Dia sudah mengasihi saudara. Dan dengan itu saudara akan punya kekuatan. Tuhan, ternyata masih banyak anugerah-Mu yang Kau perlu terima. Ternyata masih banyak buah Golgota, buah salib, karya salib yang Kau pernah alami. Dan saudara akan mulai komitmen. Jemaat ini berkomitmen, hari Jumat kita puasa bersama. Siapa yang mau ikut puasa bersama, lambaikan tangan. Siapa yang ingin melihat kuasa Tuhan? Saudara mau diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Saya tahu ini berat buat yang belum bisa, tapi saya percaya saudara akan diberkati. Saudara akan melihat keajaiban Tuhan. Hari Jumat, hari puasa, saudara mulai dari Kamis malam. Kalau saudara mungkin masih belajar, saudara boleh sahur dulu paginya, Jumat pagi. Nanti kalau saudara mau ikut buka bareng, jam Jumat 5:30 kita buka bareng di sini dan kita berdoa jam 6 sampai jam 7. Haleluya, 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 haleluya. Jawabannya Tuhan siap berikan kepada saudara. Apa yang saudara perlu lakukan? Doa dan puasa supaya saudara dengar suara Tuhan, supaya saudara lihat visi Tuhan. Haleluya. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamat. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara boleh punya pengetahuan yang banyak tentang Alkitab. Saudara boleh setiap minggu datang di pondok anugerah. Tapi saudara tidak akan terima anugerah kalau saudara tidak melatih iman saudara. Sederhana. Tuhan sudah beri hidupnya dan korbannya di atas kayu salib. Tapi apakah saudara mau menerima? Saya mau kasih contoh. Perjamuan kudus telah tersedia pagi hari ini. Tapi saya mau kasih contoh sederhana. Hanya yang ambil perjamuan kudus yang bisa menikmatinya. Terus sebabnya pagi hari ini saya nggak minta pelayan-pelayan. Saya cuma mau minta satu persatu. Dari sana saudara ambil ke sini. Seperti saudara sedang melatih iman. Tuhan, saya mau terima anugerah Tuhan. Jadi setiap hari, setiap orang yang mau perjamuan kudus, saya tidak minta saudara dilayani, saudara datang ambil ke depan. Nyanyikan pujian ini dari awal, secara tertib satu persatu. Silakan ambil perjamuan kudus ini. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku. Meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Haleluya, katakan meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat
namun ku percaya. Saudara ambil satu saja ya. Yesus Tuhan Benar. Ambil satu saja. Yes. Meskipun tak kulihat, namun Ia yang bertingkah. Meskipun Silakan Bu Gembala. tak kulihat, darahnya yang mengalir. Oh, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus Tuhan penebus. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamat. Ku yakin. Ku yakin. Kalian bergantian. Menebus dosaku. Ku yakin. Gak usah. Jangan. Biar mereka ambil ya. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamat. Katakan ku yakin. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamat. Katakan ku yakin. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Semua sudah ambil. Tidak sulit. Saya memakai pelayan-pelayan. Tapi saya pengen sudah belajar sesuatu. Tuhan sudah lakukan bagian Tuhan. Dan itu sudah genap. Sudah selesai. Ada waktu saudara harus melangkah dengan iman. Puji Tuhan buat pelayan-pelayan. Tapi seringkali dengan adanya pelayan, sudah jadi malas, terasa juga malas beriman. Iman itu perlu tindakan. Bagaimana kita menghargai korban Tuhan? Bangkitkan iman saudara. Bangkitkan iman saudara. Kematian Tuhan sudah selesai buat semua orang. Tidak ada batasnya. Tapi itu hanya berfaedah bagi mereka yang beriman. Saya percaya ada yang Tuhan sedang ajarkan sesuatu tadi. Ketika sudah melangkah dengan iman, sudah mesti datang sendiri. Mungkin sudah terlalu sering dilayani orang tua. Ini waktu saudara membangkitkan iman saudara. Mungkin iman suami terus menopang istri. Ada waktu suami tidak ada, istri harus bertindak.
Tapi demikianlah kita melangkah dengan iman. Sudah semua? Sudah ambil semua? Haleluya. Sekali lagi ku yakin. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Angkat roti dengan tangan kanan. Kalau saudara ada di tempat ini, karena Tuhan telah menarik saudara, dan saudara telah merespon dengan iman, teguhkan langkah saudara. Kalau saudara telah diselamatkannya, Dia mau menyelamatkan seluruhnya. Itu sebabnya angkat roti, dengar pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, percaya tubuh Tuhan diserahkan bagi saudara, dihancurkan bagi saudara. Mari terima berkat Tuhan, tubuhnya. Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan dengan tangan kanan sebelum minum. Dengar pembacaan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara percaya darah Yesus tercurah. Dia kehilangan darahnya, Ia kehilangan nyawanya. Supaya engkau diselamatkan. Maukah engkau menerima dengan mengucap syukur? Mari makan dan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan syukur saudara kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari mulai berkata-kata dengan iman. Kalau aku saja yang berdosa diselamatkan, Tuhan sanggup selamatkan bisnisku. Tuhan sanggup selamatkan pendidikanku. Tuhan sanggup selamatkan kesehatanku. Tuhan sanggup selamatkan seluruh keberadaanku. Apapun persoalanmu, mari berkata-kata dengan iman. Mari berkata-kata dengan iman. Mari proklamirkan iman saudara. Apapun kebutuhan, apapun keperluan. Jadikan keinginan saudara. Jadikan impian saudara. Jadikan imajinasi saudara. Iman pagi hari ini, mari berkata-kata dengan iman. Terima kasih Tuhan, karena Engkau semuanya telah selesai. Karena Engkau semuanya telah mungkin. Segala kebajikan, segala kemurahan, segala berkat, segala kekuatan, segala hal yang baik aku terima di dalam nama Yesus. Mari berkata-kata buat kesehatanmu di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurmu aku disembuhkan. Aku disembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus pintu-pintu yang tertutup dibukakan. Dibukakan, dibukakan. Di dalam nama Yesus aku terima anugerah, aku terima anugerah. Aku terima pemberian yang baik dari Allah. Oralabashanda, ralabakayalabashanda. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau melatih jemaat-Mu Tuhan untuk menerima segala anugerah. Firman Allah berkata, kami tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Firman Allah berkata, kami kaya dalam segala kemurahan, kebajikan. Kami kaya dengan segala berkat rohani. Kami mau terima itu dengan iman. Sebabnya pagi hari ini, sebelum saya akhiri dengan doa, kalau ada yang berbeban berat, ada yang takut, mungkin masih takut dengan virus corona atau apapun juga, bolehkah saudara taruh tanganmu di dada?
Kalau ada yang gelisah dengan keluarga, dengan kesehatan, dengan apa saja. Pagi hari ini mari terima. Pulang dengan membawa anugerah dari Tuhan. Pulang dengan membawa pertolongan Tuhan. Lihat tangan-tangan yang tertaruh di dada Tuhan. Kami responi firman Allah. Kami merendahkan diri. Kami berkata kami perlu kekuatan Tuhan. Kami perlu pertolongan Tuhan. Buat pekerjaan kami. Buat usaha kami. Buat rumah tangga kami. Buat keuangan kami. Buat pendidikan kami. Buat kehidupan kami di dunia ini. Bahkan kehidupan rohani kami. Kalau ada khawatir. Kalau ada kesusahan. Kalau ada kecemasan. Kalau ada ketakutan, di dalam nama Yesus, damai sejahtera Allah memberkati. Di dalam nama Yesus, berkat Allah tercurah. Yang berbeban berat, mereka pulang dengan kelegaan. Karena Tuhan menyertai dan menolong. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Nah sekarang jemaat Tuhan tadakan kedua belah tanganmu. Terimalah berkat. Kasih Allah Bapa. Kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati roh, jiwa dan tubuhmu. Seluruh keberadaanmu diberkati. Dibuatnya engkau jadi kepala bukan ekor. Terus naik bukan turun. Dibaringkannya engkau di rumput yang hijau. Dituntutnya engkau di air yang tenang. Kebajikan, kemurahan belaka menyertai engkau seumur hidupmu. Dijadikannya engkau garam dan terang dunia ini. Pembangun kota di atas bukit. Biarlah imanmu diketahui semakin banyak orang. Apapun keadaanmu. Dan mereka memuliakan Bapamu di surga. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua orang benar yang mau hidup oleh iman katakan. Amin. Katakan. Amin. Mari bersorak-sorai karena Tuhan berikan iman kepada saudara. Haleluya. Haleluya. Apapun saudara bisa hadapi dengan iman di dalam Yesus. Tuhan Yesus memberkati.